dia arah pulang, dia dicegat sama satu orang yang katanya nanyain kata-katanya seperti ini kalau kurang lebih. Bang, lihat yang mukulin saya nggak? Udah pulang, dicariin kan, ditanya mana aja gitu kamu, dicari nggak ketemu-temu, tiduran itu di gedung di belakang gitu. Sama siapa kamu? Sendiri. Tidur di mana? Emang ada tempat tidur di situ? Nggak ada. Itu tadi dibangunin kan, suruh tidur di dalam ambulan. Sekitar 1 tahun yang lalu atau belum bahkan kayaknya. Jadi security ini keliling pakai motor berdua. Pas dia lewat di depan gedung itu ada sosok tinggi gitu hitam, tapi bayangan gitu. Ngira orangnya nggak ada karena mungkin masuk apa kemana gitu kali ya. Pas udah jadi orangnya ada lagi. Orangnya ngomong duluan nih, si sosok ini ngomong duluan. Berapa bang? Tuh ngomong ini. Dia bang, pada saat itu nggak tahu harga nasi goreng berapa ya, 10.000 kali. 10.000. Pas dia lihat, dia mau ngasih nasinya, mau ngambil duitnya, sama juga posisinya, mukanya hancur, berdarah-darah, remek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randi Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar, tapi terjadi pada orang-orang dan datang ke sini sebagai narasumber. Kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman kejadian-kejadian gak masuk akal di hidupnya nih. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo Bang Daus. Halo Bang. Sehat Bang ya? Sehat alhamdulillah. Bang Daus, tadi kan kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Boleh dikasih tahu nggak sih ke teman-teman nih kisi-kisi cerita pengalaman lo ini nih? Tapi by the way, ini kejadian waktu tahun berapa? Ini kejadian sekitar tahun 2004-2005. Oh. Jadi pada saat kejadian itu gue masih sekitar ya kelas 4, kelas 5 SD lah. Oh, oke. Ya, jadi masih nggak terlalu besar tapi momennya nggak bisa dilupain gitu maksudnya. Karena sangat jelas saja gitu, jelasnya sampai sekarang masih membekas gitu. Dengan semua kejadian itu teringat sampai sekarang ya? Iya, jelas banget itu. Walaupun sampai sekarang pun nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian yang kayak di luar nalar gitu. Kejadian itu memang udah nggak bakal bisa dilupain sih. Oh, nih kejadiannya boleh spill dikit kan nih? Kayak apa yang terjadi waktu itu? Ngelihat dengan sangat jelas sosok yang mungkin kayaknya bisa dibilang apa ya, gundurwo gitu. Oh, iya. Jelas lu ngeliatnya? Jelas, dengan sangat jelas di hanya beberapa meter gitu di depan mata gitu. Cuman kehalangan pagar gitu doang. Jelas banget itu. Dan ada satu kejadian lagi yang ini di luar nalar banget sih pokoknya. Apa tuh? Dibangunin seorang kakek-kakek untuk tidur di dalam ambulan. Diingatkan lagi, dibangunin lagi untuk, karena pada saat itu waktunya sudah pagi, udah subuh gitu ya, masuk waktu subuh, dibangunin lagi untuk suruh pulang. Dan dari situ kita cerita-cerita ke orang tua gitu, ada teman-teman juga gitu. Ternyata sosok tersebut udah almarhum gitu, udah nggak ada. Jadi ya dibangunin bukan orang gitu. Iya. Maksudnya. Dan tadi sedikit lo cerita, ini kejadian yang lo dibangunin ini bikin geger dan banyak kejadian yang menyangkut orang itu ya? Akhirnya dari mulut ke mulut ya, satu perumahan itu semua tahu sih ceritanya. Dan mereka juga jadi saksi kejadian-kejadian janggal lainnya ya? Banyak. Ya, karena tahan dulu. Oke. Nah, buat kalian, lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan kalau kalian keganggu sama iklannya, lo langsung skip aja iklannya, itu nggak apa-apa. Yang penting lo
tungguin pengalaman dari Bang Daus ini sampai habis. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa kirim cerita lo atau DM ke Narasi Misteri. Atau lo juga bisa lihat deskripsi, ada link buat lo masukin jadi narasumber di Narasi Misteri. Dan sepanjang video ini ada artwork yang dibuat oleh tim Narasi Misteri tentang sosok-sosok apa saja yang dilihat sama narasumber yang datang ke sini. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Daus, boleh ceritain awal mula kejadian ini bisa lo alamin tuh gimana sih? Kejadian ini gue alamin waktu itu sekitar tahun 2004-2005. Posisi itu gue mungkin masih sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD lah. Jadi awal mula ceritanya itu gue lupa pada saat itu karena itu kejadian udah lama banget ya kan. Jadi gue dulu sama almarhum bokap gue, jadi kayak pergi ke suatu tempat gitu untuk nemenin bokap gue gitu. Nah pada saat di jalan itu kan dulu masih naik angkot gitu kan, masih naik turun angkot gitu. Nah waktu gue ingetnya kejadian itu sebelum gue arah pulang, jadi kayak ada bendera kuning gitu. Dulu namanya gimana ya, anak SD gitu kan, maksudnya ya nemu barang kayak gitu ya dimainin aja gitu, dimainin gitu, maksudnya nggak akan kepikiran kenapa gitu ya kan. Akhirnya begitu jalan pulang sampai dengan di rumah nggak ada apa-apa awalnya. Terus malamnya itu sekitar tapi gue waktu pulang itu udah ngerasain memang badan kayak agak demam nih gitu, nggak enak badan atau apa mungkin mikirnya. Nah akhirnya sekitar jam 9-an itu badan gue tuh udah panas banget gitu, emang udah panas banget, udah kayak ini beneran demam gitu kan. Akhirnya udah dikasih obat gitu sama almarhum bokap gue dulu. Nah karena posisi kamar gue itu kasurnya kasur 2 tingkat gitu, jadi dia tingginya setara sama sela-sela jendela itu ya, ventilasi jendela itu. Nah waktu gue ngalamin demam tinggi itu, panas badan itu, gue ngeliat jadi kayak pucuknya pocong gitu, putih. Terus kalau pucuk pocong itu kan dia agak lemes gitu ya, ininya kainnya kan lemes gini, terus agak-agak kotor gitu kan. Terus lompat-lompat gitu, bolak-balik berapa kali, mungkin ada sekitar 1-2 menit lah, sekitar segitu. Dan gue akhirnya teriak, gue panggil almarhum bokap gue, dia masuk. Pas dia masuk nggak ada, ya posisi badan gue masih demam gitu. Cuman udah karena mungkin efek obat, jadi udah agak mendingan gitu. Gue inget banget sekitar jam mungkin setengah 12 malam itu gue denger ada yang manggil gue maksudnya pada saat itu gue SD, jam setengah 12 malam, siapa yang mau manggil gue malam-malam ya, manggilnya nama lagi jelas, manggilnya Daus 3 kali, Daus. Gue mikir siapa gitu, nggak mungkin masa setengah 12 malam gitu. Secara kayaknya jam 9 malam aja udah gak ada yang main kayaknya pada saat itu. Akhirnya gue keluar, jadi gue gambarin dulu denah rumah gue gitu. Posisinya rumah gue di pinggir jalan banget, jadi di depan rumah gue tuh lapangan. Kalau posisi rumah menghadap rumah gue itu bisa dibilang kayak tusuk sate kayaknya ya. Jadi letter T gitu pas, jadi dari ujung tuh jalan gini mentok rumah gue, lalu dipisah cabang jalan gini, ke kiri kemana, kanan kemana.
jadi mentok gitu, letter T gitu. Di sebelah rumah gue itu ada pohon mangga gede. Untuk gambar aja, ini nih komplek perumahan ya veteran gitu lah ya. Jadi pada saat itu masih banyak bangunan-bangunan yang asli, jadi masih rumah zaman dulu gitu ya. Nah di sebelah kiri gue itu ada pohon mangga besar. Itu rumah sebenarnya ada orangnya, tapi orangnya kerja selalu pulang malam, jadi agak kelihatan kosong gitu. Di sebelah kanan rumah gue itu ada pohon mangga besar juga sama, dan itu kosong. Kalau hitungan sampai sekarang itu kosong udah sekitar ya 20 tahun ada mungkin. Sampai sekarang udah nggak ada bangunannya ya, udah nggak ada rumahnya. Dulu masih ada, sekarang udah nggak ada, tanah kosong gitu. Nah balik lagi ke cerita yang tadi, setelah gue dipanggil namanya 3 kali, dengan otomatis gue keluar ya, maksudnya. Jadi posisinya paling depan pagar, terus di beberapa langkah dari pagar itu, sebelum pagar itu ada ruang tamu. Nah dulu di ruang tamu itu almarhum bokap gue sama pade gue lagi ada di situ ngobrol. Mundur lagi berapa meter ke belakang baru itu kamar gue gitu. Jadi gue keluar dari kamar gue dari belakang ya kan, otomatis kalau posisi kamar gue di belakang terus pagar itu di depan, jadi kalau ada yang nyamper gue pasti harusnya kelihatan. Apalagi kalau misalnya sosoknya tinggi, harusnya lebih kelihatan dulu ya dari jauh. Ini nggak ada. Jadi gue maju ke depan, gue lihat nggak ada orang. Terus dia manggil lirih, apa sih, ngomongnya pelan gitu, Daus gitu. Karena posisi gue pagar itu lebih tinggi dari gue, begitu gue mundur sedikit berapa langkah, gue lihat tinggi besar, ukuran mungkin kalau tinggi badannya gambarannya ya 2 meter mungkin ada kali ya, tinggi lah pokoknya, di atas pagar gitu. Pagar masih di atas lagi gitu. Sosoknya itu kalau dari rambutnya jarang-jarang gitu. Jadi palanya kayak botak gitu, tapi rambutnya selai aja gitu. Mukanya gue inget banget kalau dulu pernah viral ada namanya anak Gundurwo. Ya dulu pernah viral, gue pernah nonton di TV-TV gitu. Itu mukanya mirip banget. Bener mirip banget. Jadi pipinya, maaf, mukanya kayak mungkin kayak monyet gitu ya. Jadi agak turun gitu. Ya, pipinya agak ke bawah gitu. Kayak tua gitu. Terus taring ya. Giginya ada keluar gitu. Terus taring gitu. Rambutnya mungkin panjang itu mungkin sebahu gitu. Terus mukanya kalau yang dulu terkenal viral anak Gundurwo itu mukanya kan biasa, kulit biasa gitu ya. Ini dia kayak gosong gitu. Kulitnya kayak gosong gitu. Jadi kerak-kerak. Gimana sih orang luka borok gitu kan. Nah, tapi pipinya gini. Ya kan? Matanya nggak jelas gitu. Maksudnya dibilang merah. Ya merah, dibilang tapi nggak menyala gitu. Tapi taringnya gitu, terus kayak ada kotor-kotor tanah gitu lah pokoknya. Sekejap gue terdiam karena apa nih gitu, maksud gue baru pertama kali lihat nih, maksudnya masih kecil juga gue dikasih lihat kayak gitu, karena sebelum nggak pernah ngalamin kayak gitu kan. Gue shock gitu, gue lihat, terus gue kabur, gue lari karena gue tahu di ruang tamu tadi yang gue bilang itu ada almarhum bokap gue sama pade gue kesana, gue tanya, itu ada orang serem tinggi. Mereka keluar berdua, mereka lihat nggak ada. Pada saat mereka itu tadi gue dipanggil namanya, mereka nggak dengar. Padahal mereka posisinya lebih dekat dari pagar itu. Karena bokap lu sama Pak De lo nggak denger panggilan itu? Nggak denger. Maka kalau mereka dengar mungkin mereka keluar harusnya. Ya, secara logis mereka harusnya keluar duluan. Siapa gitu. Ini mereka nggak dengar. Setengah 12 malam. Kalau dulu cerita dari almarhum bokap gua, kayaknya itu dari yang sebelah kiri.
Jadi pohon mangga yang di sebelah kiri katanya, karena ada beberapa cerita juga ya di situ adalah sempat beberapa orang mengalami, maksudnya lihat-lihat penampakan itu juga ada gitu. Kalau yang di sebelah kanan itu malah kayak jarang gitu bisa dibilang misalnya. Jadi pada saat itu kemungkinan dari yang sebelah kiri gitu. Itu sangat jelas banget. Badan gua panas lagi pada malam itu. Panas tinggi sampai dengan besok baru membaik gitu. Nah, itu kejadian nggak bisa gue lupain banget sih. Gitu. Jadi gimana ya? Kelas 4 SD terus lu lihat sosok yang kayak gitu jelas di depan mata, bukan lihat bayangan gitu ya, bukan lihat orang sekelebat lewat gitu, enggak, tapi jelas di depan mata. Dan itu pertama kali lo pertama kali. Dan itu nggak tahu ya apa dari efek karena gue main bendera kuning, kayaknya enggak juga sih ya, karena orang kalau apa-apa main bendera kuning biasa aja gitu. Ini gue nggak tahu apa karena pengaruh dari situ, terus gue akhirnya gue demam. Terus yang gue lihat tadi yang pocong itu walaupun nggak kelihatan mukanya tapi kelihatan pucuk kainnya aja gitu. Apa itu saling bersangkutan juga gue nggak tahu gitu. Dan itu kejadian di hari yang sama ya? Di hari yang sama. Nggak tahu bener-bener korelasinya sama lo bermain tadi sebelumnya. Iya, makanya gue nggak tahu apa karena itu berhubungan atau ya memang apes aja gitu. Gue misalnya apes aja gue diliatin kayak gitu juga gue nggak tahu gitu kan. Karena memang komplek itu komplek apa ya, masih banyak bangunan tua, bangunan awal pada saat berdirinya rumah itu kan, karena hampir semua pada saat itu harusnya semua bangunan sama semua, bentuknya semua sama semua. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah dibangun, sudah direnov. Nah, jadi kebetulan yang sebelah kiri gue itu masih semi udah direnov tapi masih ada halamannya, itu masih yang dulu gitu. Bangunan asli. Iya, temboknya apa segala macam itu. Jadi untuk bagian rumahnya mungkin sudah direnov gitu, tapi ya halamannya terus terasnya itu masih bangunan asli lah gitu. Jadi dan dari situ gue nggak tahu, jadi padahal sebelumnya gue nggak pernah apa ya, ngerasain juga nggak pernah. Kayak kadang orang kalau digangguin tuh lihat bayangan apa, nggak pernah sekalinya diliatin begituan. Dan akhirnya dari situ kejadian itu gue ngalamin kejadian lain lagi. Apa tuh? Apa ya, kalau dibangunin orang itu kan udah biasa ya. Kalau dibangunin orang atau dibangunin orang tua suruh pindah ke kamar itu kan udah biasa ya. Ini gue dibangunin rupanya pada saat itu orang, nggak terlihat seram atau bagaimana, terlihatnya orang bapak-bapak parubaya gitu, udah mungkin sekitar 50 tahun ke atas. Gue dibangunin disuruh pindah ke ambulans. Ini lo lagi tidur di mana? Iya, ini kejadiannya berapa bulan setelah kejadian itu. Karena kan namanya anak kecil lah, apalagi gue dulu sering main kemana-mana gitu ya, sering ya Badung lah gitu ya, maksudnya pulang malam gitu kan. Nah pada saat itu jadi gue pernah main gitu di satu gedung gitu. Posisi gedungnya itu karena rumah gue di depan jalan raya, jadi komplek gue itu tengah-tengahnya ada lapangan ya. Gedung ini posisinya ada di belakang, jadi dekat dengan kali. Jadi di rumah gue tuh perumahan itu ada dilewatin aliran kali gitu. Posisinya gedung itu di belakang, dan gedung itu jarang banget dipakai gitu. Karena kan itu komplek apa ya, TNI gitu ya bahasanya. Biasanya ada suka acara-acara, ada apa namanya, Pangdam apa segala macam pada datang gitu kan. Nah ini yang gedung ini memang jarang yang dipakai, yang di depan yang lebih besar, yang sudah direnov yang lebih bagus gitu. Ini berarti gedung apa, gedung
pertemuan gedung, iya bisa dibilang aula gitu. Aula gedung pertemuan juga sama, cuman ini tidak terlalu besar gitu, nggak terlalu besar kayak yang di depan gitu. Oke. Posisinya waktu itu gue main, ya kan, gue orangnya gimana ya, bandel aja gitu. Walaupun pada saat itu, di zaman itu, di tahun itu, kayaknya lu keluar jam 9 malam aja harus udah dicariin gitu. Ya, mungkin orang tua gue nyariin pada saat itu. Tapi karena gue habis main sama teman-teman gue itu di belakang itu yang gedung itu, karena kan zaman dulu main petak umpet apa segala macem gitu kan. Mainnya di situ, karena di situ gelap, ngumpetnya enak gitu kan. Nah, udah lewat jam 9 malam itu sekitarnya si jam 10-an lah gitu. Gue belum pulang. Habis nongkrong. Kita banyak orang main, habis main terus kita duduk-duduk, habis cerita-cerita, ketawa-tawa. Kan mereka masih, teman-teman gue masih pada ngumpul gitu kan. Ya gue tiduran gitu, selanjuran gitu kan. Nggak tahu kenapa gue ketiduran. Nggak tahu mungkin saking capeknya apa gimana. Gue ketiduran. Sadar itu bukan sadarnya, tapi karena gue dibangunin. Jadi di gedung itu kebetulan diparkirin satu ambulan. Gitu. Karena nggak tahu karena itu gedung karena jarang digunain, akhirnya dipakai sementara untuk parkir ambulan. Karena posisinya di belakang. Gua ketiduran, gua dibangunin. Dek. Bangun. Jangan tidur di sini. Tidur di dalam aja. Tapi kan posisinya gimana ya, orang bangun tidur ya kan, setengah sadar gitu kan ya, jalan, dibukain pintunya, pintu belakang ambulan zaman dulu kan pintunya diangkat gitu kan, yang ke atas gitu kan, dibuka, tidur di dalam aja dek, jangan di luar, dingin. Ya namanya masih bangun tidur, masuklah gua ke dalam. Gua masuk ke dalam, ditutup pintunya, kedengeran suaranya. Suara tutup pintu mobil gimana sih? Brek gitu ya. Udah. Karena gue tidur nggak sadar, gue sadar lagi pas dibangunin lagi. Orangnya di dalam. Orangnya di dalam? Orangnya di dalam. Di dalam ambulan sama lo lagi tidur, lanjutin tidur? Posisi pintunya tertutup. Dia di dalam. Dek bangun. Udah pagi, udah subuh. Merinding saya. Kalau gue inget ini, ini bangun, udah subuh, pulang, nanti dicariin, dibukain lagi pintunya, buka, turun lah gue, keluar, udah pagi udah, gimana sih kalau subuh, hawanya udah agak rame gitu kan, udah pulang, dicariin kan, ditanya mana aja gitu kamu, dicari nggak ketemu, tiduran itu di gedung di belakang gitu, sama siapa kamu? Sendiri. Tidur di mana? Emang ada tempat tidur di situ? Nggak ada. Itu tadi dibangunin kan, suruh tidur di dalam ambulan. Kaget. Nyokap sama bokap juga dulu kaget. Ya udah, akhirnya gue ceritain kronologisnya gimana. Terus berapa hari kemudian ya baru dapet jawabannya ternyata. Ternyata yang bangunin gue itu orangnya udah nggak ada. Orang asli situ. Yang gua tahu itu rumahnya itu masih satu area sama gedung yang ada ambulannya itu. Jadi kalau misalkan posisinya ini gedung menghadap ke depan gini, ini ambulannya, ini ada jalan, di seberang jalan ini rumah gitu, sederetan. Di antara salah satu rumah itulah katanya sosok, ya bahasanya mungkin kalau untuk saat ini gue udah mungkin mengerti ya, menyerupai mungkin ya, tapi bukan dia, tapi mungkin menyerupai orang tersebut gitu. Ya akhirnya dikasih tahu kalau sosok itu udah meninggal, udah lama gitu. Udah lama meninggal? Udah lama meninggal. Bukan baru meninggal? Bukan baru meninggal, udah lama meninggal. Orang warga asli situ? Menurut cerita yang gue tahu, orang asli situ. Ini lo dapet ceritanya dari
dari orang tua. Oh. Mungkin nggak tahu orang tua cerita akhirnya dari mulut ke mulut atau bagaimana, kita nggak tahu. Yang gue dengar pada saat itu orangnya udah nggak ada, udah lama meninggal. Setelah itu masih ada kejadian lagi yang lo alamin? Atau di area rumah lo itu? Banyak sebenarnya sih, karena balik lagi pada tahun itu masih banyak bangunan yang tadi gue bilang ya, bangunan asli kan. Jadi kadang ada yang udah nggak ada orangnya, karena kan di situ rata-rata kan udah pada apa ya bahasanya, sudah pada pensiun gitu kan, gitu. Yang suami istri itu udah pensiun, ada yang tentara gitu-gitu kan. Ada yang sudah pensiun lalu tinggal istrinya doang, ada yang mungkin tinggal suaminya doang gitu, apa sama anaknya gitu. Jadi ada beberapa rumah di sana yang kosong. Jadi mungkin ada gambaran rumah lama terus kosong, nggak ada orangnya, gelap dan banyak. Bukan cuman habis rumah ada isi itu satu kosong isi nggak ada. Tapi bayangin aja ada rumah kosong ada isinya, entar ada kosong lagi, ada isinya lagi gitu. Karena di sana itu petanya satu jalan, satu gang gitu. Jadi di satu gang itu ada yang rumahnya, ada yang jalannya rumahnya hadap-hadapan gini, ada yang satu menghadap doang tapi depannya mungkin ada yang masjid, ada yang langsung ke hadap jalan gitu. Dan ini yang tinggal di sana semuanya veteran-veteran ya? Pada saat itu masih rata-rata hampir mungkin bahasanya 90% veteran. Oh, okay. Karena mungkin kalau sekarang ini udah banyak yang entah rumahnya dijual, ya kan, entah mereka pindah karena apa masa tua pindah ke kampung jadi dijual atau ditempatin anaknya. Kalau dulu masih hampir rata-rata. Biasanya rata-rata itu terjadi di rumah-rumah yang di sudut-sudut. Jadi ceritanya kalau di sana itu bahasanya rumah yang di ujung depan, rumah yang di ujung belakang itu pangkatnya gede. Nah, biasa itu terjadi di rumah-rumah yang gede terus di ujung. Jadi setiap jalan tuh di ujung rumahnya pasti besar, di depan ujung pasti besar. Di setiap jalan pun hampir kalau dipikir-pikir hampir setiap jalan semua punya sama lah gitu lah, punya sama Hooknya pasti besar-besar rumahnya gitu ya, pasti. Dan diantara itu banyak rumah kosong diantaranya. Di rumah besar, di antara beberapa rumah besar itu banyak yang walaupun ada isinya juga kadang-kadang ada aja gitu. Karena posisinya dia itu di belakang jarang ada penerangan, ya kan. Kalau di depan kan lapangan beda ya, maksudnya walaupun pada saat itu lapangan ubin lama gitu, bukan kalau sekarang ada coran, ubin lama gitu, terus belum ada penerangan lampu-lampu tembak kayak sekarang itu belum ada dulu. Jadi lampu-lampu seadanya, dibilang terang-terang banget juga enggak, dibilang gelap banget juga enggak. Tapi kalau yang di belakang itu gelap, cuma lampu jalan aja, penerangannya. Ya ada yang putih, ada yang kuning kan beda-beda. Itu pasti gelap. Itu memang jalan itu gelap pasti. Terus si penyebab kematian si kakek ini tuh nggak tahu tuh? Nggak tahu sih. Gue juga pada saat itu ya kan gue masih SD ya, maksud gue nggak bertanya terlalu dalam juga gitu maksudnya. Jadi yang gue tahu itu bukan, maksudnya gue nggak bilang itu sosoknya, maksudnya memang dianya, tapi mungkin arwah atau jin yang menyerupai aja gitu menurut gue sih kayaknya. Tapi juga maksud gua kayaknya itu nggak ngeganggu juga sih, maksudnya gimana sih lu dibangunin suruh pindah, mungkin niatnya biar nggak kedinginan, lu tinggal di dalam ambulan kan nggak dingin ya, nggak nyamuk juga kan. Terus bukan lu dibiarin aja terus besok kebingungan bangun gitu di dalam ambulan, enggak, tapi dibangunin baik-baik, bangun dek, bangun. Berarti dalam ambulan lu tidurnya kalau di ambulan pada saat itu bangkunya kiri kanan. Jadi tengahnya los kan biasanya buat taruh keranda ya kan. Jadi gue tidurnya di bangkunya itu. Oh, kerandanya nggak ada di dalam. Maksudnya lagi nggak ada kerandanya.
Berarti lo tidur di dalam ambulan ditemenin sama si kakek-kakek yang udah meninggal. Gua nggak tahu pada saat gua tidur itu ditemenin atau bagaimana, tapi yang gua inget itu gua dibangunin dia di dalam mobil. Oh, pokoknya yang lo tahu Bukan dia dari luar ketok-ketok gitu atau dia bukan dia berdiri gitu bangun deh, enggak. Dia dari dalam. dan kalau dia dari luar dia masuk dulu pasti lo akan kaget duluan. Harusnya ada suara-suara yang kayak dengan akhirnya pintu gua bangun gitu. ketutup Iya ya? kan, harusnya kebangun gitu kan sana. Atau agak-agak gimana gitu. Tapi ini enggak. Memang pules abis itu ya gimana sih lo abis tidur pules terus dibangunin gitu. Dan masih ada dia yang di dalam yang ngebangunin. Iya, jadi dari dalam. Jadi ya kalau perkiraan dari lo tidur, dia masuk, lo tidur, sampai lo dibangunin sama dia masih di posisi yang sama tuh ya. Iya. Dan kayaknya banyak dapat cerita di area di belakang situ khususnya ya. Banyak kejadian-kejadian yang kayak security, kalau kan di sana ada security komplek yang suka keliling gitu kan. Ada yang suka diketawain, ada yang ngelihat mukanya rata, ada. Ini di mana? Di Area gedung? masih di area area gedung, tapi bukan di gedungnya, tapi di sekitarnya lah. Maksudnya itu kan gedung itu ke kanan itu kan masih ada ujung lagi kan, ada sekitar 1, 2, 3, 4 gang lagi ke ujung dari gedung itu, 2 gang lagi ke kiri dari gedung itu. Jadi di area gedung itu tapi mungkin di sekitar 2 jalan dari gedung itu. Oh berarti ini gedung di tengah, ada jalan di kiri dan di kanan. Jadi ini gedung, di sini jalan, di sini jalan, di sini jalan. Jadi di antara 2 jalan dari gedung ini, 2 gang dari gedung ini yang kayaknya beberapa kali sering lah gitu ada, kebanyakan sih security, orang-orang lewat lah, khususnya orang-orang lewat yang lewat malam gitu. Gua sampai sekarang aja kalau lewat situ juga agak gimana gitu, karena sampai sekarang aja jujur cuma lampu jalan aja, nggak ada penerangan yang gimana gitu. Jadi ya gelap aja. Gedung itu pun masih gelap walaupun sudah direnov ya. Oh jadi kalau malam pun itu gedung nggak dikasih lampu atau apa? Iya, nggak nyala gitu. Jadi ya halamannya ya itu gelap. Cuman lampu jalan doang? Lampu jalan di depan gedung sama ya biasanya di depan rumah kan masih ada lampu jalan kan. Ya itu lampu-lampu mereka yang buat terangin depan pagarnya aja. Berarti gedung pertemuan ini, gedung kosong ini lumayan jadi saksi buat beberapa orang yang lewat situ khususnya, ya. Jadi gangguan ya buat orang yang lewat situ. Bahasanya orang asli situ siapa yang nggak pernah digangguin, gue rasa mungkin hampir kebanyakan pasti pernah kayaknya. Nggak di situ juga mungkin ya, di beberapa area. Karena ya tadi gue bilang masih banyak area bangunan yang memang orisinil masih bangunan pertama kali. Ini lokasinya di Bekasi ya? Masih Bekasi juga. Di Bekasi ya? Masih Bekasi juga. Dibilang daerah lu dibilang kota, masih masuk Bekasi kota atau udah? Kota. Udah masih kota. Masih kota. Kalau posisi sekarang sama Sumarekon paling 10 menit. Sama Harapan Indah paling ya 10 menit sama. Jadi kayak ini perumahan ini ada di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah kota nih padahal ya. Bahasanya lo mau ke daerah, kalau yang sekarang ya Harapan Indah kan termasuk area ramai gitu kan. Jadi lo mau ke Sumarekon dan Harapan Indah itu lo di tengah-tengahnya. Lo mau ke Jalan Pondok Ungu, lo mau kemana gitu. Itu semua. Tengah-tengah tempat strategis lah kalau bisa dibilang ya. Gitu lah. Jadi bukan perumahan yang di dalam gitu, enggak. Bukan kayak, pelosok ya. Bukan kayak daerah kabupaten gitu enggak. Oke. Ada cerita lagi nggak yang terjadi di area lo tinggal ini nih? Sebenarnya banyak yang ini tapi denger aja ya, bukan gue yang ngalamin kebetulan ya. Karena gue banyak nongkrong, kadang suka nongkrong gitu sama security gitu. Ya mereka banyak cerita, ada yang pasti sih kayaknya ada waktu pasti mereka kayak apes aja gitu. Mereka ngeliat yang tadi gue bilang ada yang ngeliat muka rata gitu, ada yang diketawain, ada yang sosok hitam tinggi gede gitu. Jadi lo ini
Kayaknya ini belum lama kejadiannya, sekitar 1 tahun yang lalu atau belum bahkan kayaknya. Jadi security ini keliling pakai motor berdua. Pas dia lewat di depan gedung itu ada sosok tinggi gitu hitam, tapi bayangan gitu. Menurut cerita dia sih nggak begitu jelas dia ngelihat bagaimana mukanya, bagaimana bentuknya gitu, tapi tinggi hitam gede gitu, dihalang gitu. Oh, Ya. ini 2 orang security itu yang melihat. Security sama 1 orang lah yang sering nongkrong gitu, jadi minta temenin lah. Biasanya kalau keliling-keliling gitu dicegat gitu. Tapi gua nggak tahu yang belakang ini lihat apa enggak ya. Tapi yang bawa motor ini kebetulan si security-nya lihat. Heboh dong habis itu. Ya hebohnya di area di pos aja gitu, karena kan udah pasti cerita kan gitu. Itu jadi akhirnya kalau mau keliling ya kan harus tutup portal kan. Kan kebetulan perumahan itu portalnya ada beberapa titik yang harus ditutup kan. Mau nggak mau ya gimana ya, mereka tutup portal harus jam 12 malam. Ya kan? Mau nggak mau mereka harus mau tutup portal itu ngelewatin titik itu, ngelewatin gedung itu. Mau nggak mau harus ngelewatin. Bisa nggak ngelewatin tapi jaraknya dekat gitu, maksudnya hanya berapa ratus meter gitu. Ya portalnya di ujung, gedungnya di sini gitu. Oh, karena tadi selisih 2 gang ya? Iya. Nggak kayak yang sebelah sini ya? Gedung selisih 2 gang, ada pintu kecil. Itu yang portal yang Itu harus ditutup portal, sama iya. security. Dia bisa lewat gang yang paling ujung, bisa nggak ngelewatin ini bisa. Tapi tetap jaraknya nggak jauh. Iya, tapi gitu. Dan ada kejadian apa lagi tuh Bang di situ? Dan ada satu kejadian yang ini epic banget sih gitu, maksudnya ini 2 orang saksi yang lihat soalnya. Jadi dia itu korban entah salah apa gitu. Kayaknya dulu yang gue dengar adalah dia kayaknya korban salah maling, kayak salah tangkap. Jadi bukan maling yang dihajar malah gitu, orang lain, dan itu bikin geger satu komplek. Berarti ada Kayaknya satu komplek harusnya udah tahu cerita ini, harusnya. dan dia dituduhkan maling, berarti dipukulin sama warga sekitar gitu maksudnya? Iya. Yang gua denger itu sampai ditimpa sama batu gede gitu. Tapi ya kita nggak tahu benar apa enggaknya, tapi yang beredar di masyarakat seperti itu gitu. Dan dia mati di situ. Mati di tempat, nggak pakai dia dibawa gitu, langsung mati di tempat. Jadi ada 1 orang, kalau dulu itu kan dulu gue tinggal di ini nama buah kan gangnya, gue ada di salah satu nama gang buah. Kejadian ini beda 2 gang dari rumah gue dulu gitu ya, yang gue lihat gundul gue tadi. Sekarang gue tinggal di jalan itu. Nah, orang ini ceritanya yang gue denger itu dia habis dari depan, entah dia mau beli makan atau entah dia mau beli rokok gitu ya. Dia arah pulang karena di jalan itu posisinya ini juga salah satu titik apa ya bahasanya, tempat yang orang kayak segan aja lewat situ gitu. Padahal satunya masjid, satunya TK, cuman dibelah sama gang kecil gitu doang. Kalau masjid nggak serem dong harusnya ya kan, tapi yang bikin serem TK-nya. Jadi orang itu pulang jalan karena rumahnya memang kebetulan di belakang masjid, di belakang TK itu. Dia pulang, arah pulang, dia dicegat sama 1 orang yang katanya nanyain, kata-katanya seperti ini kalau kurang lebih. Bang, lihat yang mukulin saya nggak? Begitu orangnya lihat, mukanya hancur, berdarah gitu, hancur kayak lu gimana muka ditimpa batu, remek gitu sih, ya hancur gitu lah. Orangnya sok kabur, otomatis kabur pasti. Nah kebetulan dari TK itu berapa rumah gitu ada pemuda-pemuda sebayanya orang tersebut lagi pada nongkrong-nongkrong gitu lah depan rumah gitu. Nah si orang yang lihat ini tadi cerita, tadi gue dicegat sama orang yang nanya, ada yang lihat nggak mukulin saya bang gitu.
Itu orang semua pada kabur karena mereka itu semua tahu ceritanya. Kejadian pada saat bagaimananya mereka tahu, makanya mereka kabur. Gue cuma merinding. Padahal gue nggak, maksudnya gue nggak mengalami, tapi gue dengar ceritanya ya udah. Karena di mana-mana nggak tahu ya di beberapa orang gitu ceritanya hampir sama gitu. Jadi hampir sama. Kemungkinan kayaknya bohong sih enggak lah, harusnya ya. Karena ceritanya beredarnya sama. Dan itu karena ini rame di komplek. Iya, karena saksi juga bukan dia doang ya. Ada cerita lagi, jadi ini tukang nasi goreng. Nah, si saksi kedua ini tukang nasi goreng langganan di perumahan itu. Itu masih jualan sampai sekarang orangnya. Masih ada orangnya. Ya mungkin 20 tahun lebih lah dia dagang di situ harusnya. Dia lewat posisinya ini kalau dari rumah gue yang lama itu, yang gue lihat Gunduro itu hanya beda satu gang doang. Jadi kalau tadi orang yang saksi pertama lihat di belakang masjid, ini kejadiannya di jalan yang di depan masjid. Gitu. Jadi ada 2 gang gini, karena masjidnya tengah nih. Posisi yang pertama itu dia, jadi masjidnya di belakang, dia jadi jatuhnya di belakang masjid. Yang satunya lagi di depan masjid, yang situ kan nasi goreng ini. Dia berhenti di area TK. Karena TK itu kalau malam udah pasti gelap. TK zaman dulu gimana sih? Asetnya ayunannya masih yang besi-besi tua gitu, yang prosotannya segala macam masih yang kamar mandinya segala macam. Nah, dia berhenti karena ada yang beli, bang, beli cowok. Karena biasa si tukang nasi goreng ini mungkin langganan gitu ya. Udah bikin. Pedes nggak? Nanya. Pedes, jawab. Pedes bang. Bikin. Udah selesai bikin. Mungkin dia ngira orangnya nggak ada karena mungkin masuk apa kemana gitu kali ya. Pas udah jadi orangnya ada lagi, orangnya ngomong duluan nih, si sosok ini ngomong duluan. Berapa bang? Ngomong ini, dia bang. Pada saat itu nggak tahu harga nasi goreng berapa ya, 10.000 kali. 10.000. Pas dia lihat, dia mau ngasih nasinya, mau ngambil duitnya, sama juga posisinya, mukanya hancur, berdarah-darah, remek. Ini sosok yang dilihat orang pertama kali tadi, saksi yang pertama tadi. Sama di area yang sama, bedanya hanya kalau yang pertama tadi gue bilang di belakang masjid, posisi di belakang, menghadap belakangnya masjid, ini di depannya gitu. Masjid dan TK itu ya, area situ ya. Karena cuma dibelah sama jalan kecil gitu doang, semua satu motor doang. Iya. Dan gue rasa sih bukan masjidnya yang serem, nggak mungkin, tapi si TK-nya ini yang dari dulu sampai sekarang pun, sampai TK-nya udah direnov kayak apa juga udah bagus, malam gelap gitu fokusnya beda. Karena ya udah banyak yang sering lihat kok, pulang jalan kaki, entah jalan sendiri ada apa gitu. Ini karena, dan ini si sosok yang mati ini nih, itu emang matinya pun di situ tuh ya, yang dipukulin warga itu di situ. Di area situ pokoknya. Gua nggak tahu di mananya, tapi yang jelas di area 2 itu aja, 2 bangunan itu. Entah di mananya, karena gue takut salah sebut, pokoknya di area itu. Ya nggak cuma 1 orang berarti. Ini kapan terakhir kejadian yang ini? Ini udah lama sih, ini mungkin ada 5 tahun yang lalu mungkin. Gitu. Dan tapi tukang nasi gorengnya masih jualan sampai sekarang ya? Masih keliling sampai sekarang? Masih keliling, nggak kapok dia. Lewatin yang tadi gue bilang aula gedung itu, dilewatin sama dia. Karena dikelilingin satu komplek itu, dikelilingin sama dia, keliling. Ya walaupun ada beberapa jalan yang nggak ada tembusannya, akhirnya nggak keliling ya. Yang setiap jalan ada tembusan pasti dikelilingin sama dia. Lo nggak ada kepikiran buat ngerjain si tukang nasi goreng itu? Enggak ada, jangan lah. Kasian dia. Gimana ya? Karena ini tuh apa ya, perumahan yang udah zaman baheula banget gitu. Dan gak etis juga sih kalau tukang nasi goreng yang dibecandain kayak itu ya. Iyalah, maksudnya udah orang tua ya kan gak enak gitu. Tapi kalau tukang nasi gorengnya sebenarnya bisa jadi saksi di sini sekarang sih sebenarnya entah mungkin dia mau cerita apa enggak. Mungkin dia banyak cerita pasti harusnya. Iya. Ya kan? Dia udah sayang lama. nih tukang nasi gorengnya nggak ada. Tapi emang, kalau emang berarti itu kejadian yang pertama
orang yang dicegat pertama dan si tukang nasi goreng ini jaraknya jauh nggak? Enggak, ya, dua kejadian itu nggak jauh lah. Mungkin setahun doang. Tapi Dalam 1 tahun. iya, kejadian itu mungkin kalau yang saksi pertama mungkin kejadiannya sudah berapa tahun setelah kejadian itu baru ada si sosok itu. Ya nggak tahu namanya, entah menyerupai balik lagi apa emang karena kita bicara meninggalnya nggak wajar apa gimana kan kita nggak tahu ya. Gitu. Dan ini jadi itu ya, karena udah ada 1 kejadian, 1 saksi, 2 saksi, sampai sekarang pun orang kalau lewat situ jadinya selalu was-was ya. Itu titik yang kayaknya dari dulu sampai sekarang, titik yang kayaknya 1 titik yang gedung tadi, 2 titik ini. TK ini ya. Ini kalau kompleknya sendiri, kalau yang lo tahu perkiraan ini udah dari tahun berapa nih? Dulu perang Timur itu sekitar tahun berapa ya? 60-an ya? Mungkin ini 60-70 sudah ada nih perumahan ini. Jadi mereka itu veteran-veteran yang sudah bahasanya nggak gugur tapi mungkin karena sudah selesai konfliknya, mereka dibuatin satu perumahan gitu sama Presiden Soeharto dulu pada saat itu, dikasih rumah dinas gitu. Yang tadi gue bilang itu makanya sesuai pangkat ya, bukan sesuai pangkat sih maksudnya. Kebetulan aja di hukuk yang depan dan belakang itu kebenaran rumahnya besar-besar. Bukan besar-besar, agak lebih besar dibanding rumah yang di tengah-tengah gitu. Pasti yang nempatin juga orang yang pangkat kayaknya tinggi ya. Yang gua tahu, yang gua dapat informasinya seperti itu. Karena kebetulan dan ada beberapa kan juga masih kebetulan orangnya masih ada gitu kan. Ya memang dia pangkatnya tinggi memang. Gitu. Dan lo sampai sekarang masih tinggal di sana? Masih sampai saat ini. Saat ini. Cuman bedanya rumah pertama dan rumah kedua aja ya. Karena kan dulu kan gue tinggal sama saudara gue, gue misah, tapi rumah itu masih ada. Berarti tapi rumah itu masih tempatin sama saudara lo? Rumah pertama. Masih. Sekarang lo pindah ke yang masih area situ. Iya, masih area situ. Bang Daus, kacau nih buat kalian. Lo komen atau lo bisa like atau komen gimana pengalaman yang dialami nih sama Bang Daus di area rumah tinggalnya. Bang, thank you banget ya. Sama-sama, Bang. Kalau teman-teman mau nanya, lo bisa tanya aja langsung nih sama Bang Daus nih. IG lo apa, Bang? Kalau boleh di-spill? @amariskan. Amariskan. KHAN. Amaris KHAN. Oke deh. Dan lo katanya ada usaha atau apa sih? Tadi kita ngobrol-ngobrol. Nggak, kebetulan gue kerja gitu di salah satu produksi home industry gitu lah ya. Pembuatan serbuk jahe gitu. Pembuatan serbuk jahe. Serbuk jahe ada jahe merah, ada jahe kunyit putih, kunyit asem, temulawak. Herbal, serba herbal. Jahe aren, iya. Nah, buat lo yang mau penasaran juga obat-obatan herbal ini lo bisa tanya aja langsung juga nih ke Bang Daus, lo bisa langsung DM ke IG-nya. Ya harus beli karena kayaknya di Cina lagi corona lagi nih, mau ada corona baru. Iya. Harus beli deh. COVID-19 yang baru ya. Jadi baru. Konsumsi herbal ini lumayan penting. Penting kayaknya. Karena ini laris banget pada saat COVID kemarin. Oh gitu. Nah, lo bisa kepoin, lo bisa tanya langsung sama Bang Daus. Dan buat teman-teman yang mau cerita punya pengalaman, lo bisa ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Bang Daus, sekali lagi thank you banget ya. Sehat-sehat. Dikasih kesempatan buat cerita di sini, thank you. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Lo bisa komen, like, share juga biar kita bisa terus ceritain pengalaman-pengalaman dan kita bisa terus semangat untuk bikin kontennya jadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Kalau gitu Narasi Misteri pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,